Selama puluhan tahun, kekuatan militer Amerika Serikat bergantung pada satu hal, pangkalan besar yang tak tergoyahkan. Pangkalan seperti Kadena atau Guam adalah simbol supremasi. Tapi di era rudal hipersonik dan satelit pengintai yang bisa melihat lubang jarum dari luar angkasa, pangkalan besar kini tak lebih dari sasaran empuk. Korps Marinir AS menyadari satu hal pahit. Jika perang pecah besok di Pasifik, cara lama akan membuat mereka tamat. Inilah alasan lahirnya sebuah doktrin radikal. Dan pusat dari transformasi ini adalah sebuah latihan yang disebut Operation Epic Fury. Hari ini, kita akan membedah bagaimana operasi ini bukan sekedar latihan rutin, melainkan cetak biru tentang bagaimana AS berencana memenangkan perang yang belum terjadi. Untuk memahami Epic Fury, kita harus mengenal Force Design 2030, sebuah visi dari mantan komandan marinir, Jenderal David Berger. Idenya sederhana, namun menyakitkan bagi tradisi marinir. Buang tank berat, buang artileri konvensional yang lambat, dan jadilah ringan. Kenapa? Karena musuh di masa depan memiliki A2OAD, Anti-Access Area Denial. Mereka punya pagar rudal yang membuat kapal induk atau pesawat besar sulit mendekat. Epic Fury adalah jawaban untuk menembus pagar itu. Marinir tidak lagi datang sebagai tentara besar yang menduduki pantai, melainkan sebagai hantu yang tersebar di pulau-pulau terpencil. Mereka menyebutnya EABO, Expeditionary Advanced Base Operations. Inilah inti dari Operation Epic Fury, kecepatan di tengah isolasi. Bayangkan sebuah pulau kecil tanpa fasilitas medis, tanpa gudang amunisi, dan tanpa pangkalan udara. Dalam Epic Fury, unit seperti First Marine Aircraft Wing membuktikan bahwa mereka bisa menyulap tempat sepi itu menjadi pangkalan tempur dalam hitungan menit. Kuncinya adalah FARP. Di sini, helikopter angkut berat seperti CH-53E Super Stallion bukan cuma membawa pasukan, mereka membawa bahan bakar dan amunisi untuk jet F-35B atau helikopter serbu AH-1Z Viper yang sedang berburu target. Ada juga teknik ADGR, Aerial Delivered Ground Refueling. Pesawat KC-130J mendarat di landasan yang rusak, tidak mematikan mesinnya, langsung menyalurkan bahan bakar dari tangki sayapnya ke unit darat. Ini adalah sistem pompa bensin paling berbahaya di dunia. Jika musuh mendeteksi mereka, mereka hanya punya waktu 15 menit untuk mengemas semuanya dan menghilang. Kenapa latihan ini dilakukan di sekitar Okinawa dan wilayah Pasifik Barat? Karena ini adalah rantai pulau pertama. Dalam Operation Epic Fury, marinir berlatih untuk menjadi sensor terdepan. Mereka bukan hanya menembak, mereka mengamati. Data dari unit kecil di pulau terpencil ini dikirim ke kapal induk yang berada ratusan mil di belakang atau ke jet tempur yang terbang tinggi di atmosfer. Ini yang disebut kill web, sebuah jaringan di mana siapapun yang melihat musuh lebih dulu bisa memberikan data target ke siapa saja yang punya senjata terjauh. Epic Fury membuktikan bahwa marinir bisa mempertahankan wilayah maritim yang luas hanya dengan unit-unit kecil yang sangat mobile. Operation Epic Fury adalah pesan yang jelas kepada dunia bahwa militer paling kuat di dunia sedang berevolusi. Mereka tidak lagi menunggu musuh datang ke pangkalan mereka. Mereka menyebar, bersembunyi, dan siap menyerang dari sudut yang tidak terduga. Namun, strategi ini punya risiko besar. Logistik di tengah laut sangat rapuh. Jika jalur suplai terputus, unit-unit kecil ini akan terisolasi sepenuhnya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah strategi ini bekerja, tapi apakah musuh mereka punya jawaban untuk menghadapi hantu-hantu di Pasifik ini. Satu yang pasti, di masa depan, kemenangan tidak akan ditentukan oleh siapa yang punya pangkalan terbesar, tapi oleh siapa yang paling cepat berpindah tempat. Kami tim Auto Vibes. Kami menerima kritik dan saran. Tulis di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton.